sudut pandang kita. Didukung oleh Sahabat Eljon, kembali lagi di PRV. Nah, kita masih ngomongin ya yang namanya efek dari orang tua yang mungkin bisa dibilang terlalu posesif gitu. Itu bahasa gampangnya aja, tapi walaupun bisa dibilang nggak sepenuhnya salah, tapi kalau bisa jangan terlalu kencang-kencang banget gitu loh. Oke, kita lanjut lagi ke Gilang Gak Ada Bilang. Sebagai orang yang pernah dikekang sama orang tua, lo pernah ngerasa ragu sama kayak keputusan lo sendiri nggak? Karena kebiasaan dari dulu yang mutusin tuh orang tua gitu. Kalau sekarang kan otomatis lo punya tanggung jawab sendiri gitu. Gimana? Kalau rasa ragu ngambil keputusan pasti pernah ya, karena mungkin selalu sering keseringan dikekang. Akhirnya waktu itu gue minta saran bukan dari nyokap bokap gue, karena emang setakut itu daripada gue salah dijudge. Akhirnya gue bilang ke temen gue, akhirnya gue malah nurutin saran temen gue. Gitu sih, mungkin hal simpelnya kayak gitu. Kita makanya kalau emang terlalu di stretch banget juga, malah takut bikin anak gak percaya dengan orang tua. Malah takut juga mungkin karena keseringan takut dan jadi jago bohong. Akhirnya malah bohong mulu kesehariannya ke orang tua, karena emang setakut itu dia untuk jujur kepada orang tuanya sendiri. Itu sih. Dan yang paling parah nih, ini akhirnya gue cerita nih. Kalau lo kebiasaan diatur sama orang tua atas pilihan lo, ya kan, atas pilihan misal beli sesuatu hal lah, makanan kayak atau apa, simpel makanan aja deh. Lo pesen makanan tapi arahan juga sama orang tua, kalau misalnya makanan itu nggak enak, nyoba menu baru, lo pasti nyalain orang. Tapi kalau emang keputusan lo sendiri beli makanan rasanya nggak enak, lo pasti kayak iya nih gak enak, ngakuin aja gak enak. Tapi kalau kebiasaan ini beneran, ini pun yang gue alamin. Pola asuh orang tua itu penting banget. Jadi di saat kebiasaan nyalain orang itu adalah kebiasaan yang tidak selalu, tapi mostly itu bisa karena selama ini lo selalu hidup tuh dari diktean orang tua. Jadi ketidakpuasan yang terjadi dalam hidup lo akhirnya itu menyalahkan orang lain. Lo ini gue bukan pakar ya, tapi yang gue alami sendiri gue merasa seperti itu. Kalau lu gimana? Ada similarnya, ada persamaannya nggak? Kalau bisa dibilang ada persamaan, mungkin ya emang sama kali ya pola asuh didikan orang tuanya kayak gitu. Jadi ya apa ya, orang tua maksud gue adalah ada yang merasa kayak di saat lo memilih sesuatu akhirnya nggak enak, lo cenderung menyalahkan. Itu ada nggak? Lo pernah merasa seperti itu nggak? Itu misalnya pilihan nyokap gue, tapi nggak enak, dan gue menyalahkan orang tua gue. Iya, gitu punya kan. sifat cenderung seperti itu gitu nggak? Enggak sih, gue lebih kayak emang mungkin kayak setakut itu kayak ya udahlah gitu kan. Gitu loh, kira gitu ya. Akhirnya udah aja gitu. Ya ketika emang salah pilih, dan itu pilihan gue sendiri dan gue salah memilih itu, ya emang tadi kita pasti mengakui juga hal itu salah. Intinya ya udah minta maaf aja, hal simpelnya kayak gitu sebenarnya. Jadi gue tipikal orang yang ya udahlah, dan gak terlalu berani membantah banget sama orang tua gitu. Oke. Nah, dan ini kan berhubungan sama gini, di saat anak itu dilarang sama orang tua atau apa, dia berusaha mengemukakan, repot banget, mengemukakan pendapatnya, apa yang dirasain ke orang tua, tapi karena selalu akhirnya tidak didengar, itu membuat lo berpengaruh nggak dalam pertemanan lo? Ini mungkin momennya di awal-awal ya. Jadi di saat lo nggak, mungkin suara lo tidak didengar, di saat ada diskusi atau apa, itu menjadikan lo seperti apa? Lo tipe kalau orang yang temperamen malahan karena gak didengerin mulu, atau lo merasa orang yang kayak cuek ya lo, suka-suka lo, gue biasanya gue juga nggak, toh suara gue nggak pernah didengar gitu? Nggak selalu kayak gitu juga sih sebenarnya. Jadi kalau emang cenderungnya gimana? Ya menyesuaikan tempat aja biasanya. Kalau memang kan maksudnya suatu hal yang berbeda nggak sih, ketika emang gue nggak didengar di rumah dan ketika lagi bersama teman gue juga nggak didengar, itu gue bisa menyesuaikannya gitu kan. Misal kalau sama orang tua gue kayak, misalnya gue ngomong sesuatu lah, tapi malah dibantah kayak, lagian kamu kayak gini gitu kan. Bukannya dikasih motivasi, masukan, ataupun saran dan sebagainya, tapi malah dijudge lah bahasanya. Gitu kan. Akhirnya nggak terlalu, kalau diri gue nanggepinnya nggak terlalu kebawa dengan pergaulan atau pertemanan gue sih. Jadi gue bisa menyesuaikan aja di mana, menyesuaikan tempat aja, di mana langit, di mana bumi dijejak, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Intinya kayak gitu dah ya. Ketika gue sama orang tua gue nggak didengar ya, ya udah gitu. Tapi gue nggak boleh
ke orang lain juga menanggapi hal yang sama ketika emang orang lain cerita ke gue tapi gue ngedanggapin kayak gitu, enggak, gue nggak bisa. Gue tipe kalau orang yang mungkin yang bisa dibilang pendengar juga pendengar, akhirnya ya udah intinya gue bisa menyesuaikan tempat aja. Itu sih. Tapi kalau untuk misal menentukan sesimpel aja, menentukan tempat nongkrong atau apa, kan pasti kita kalau dalam pertemanan tuh kasih saran kemana. Lu pernah ngerasa kayak saran gua kagak didengerin, ya adalah bodo amat, suka lu mau kemana gitu maksudnya? Atau mungkin kayak lu tipikal yang karena di rumah tuh udah nggak didengerin, lu ada emosi nih, pokoknya gua harus diturutin, ibaratnya dendam di situ. Kan itu kan pasti berefek kan di mental tuh, pasti berefek. Nah lu tipikal yang mana? Orang yang tetap ya udah santai aja, atau lu merasa kayak kali ini karena gue terbiasa tidak diturutin, gue pengen diturutin. Nah, ada itu. Itu menyesuaikan temennya. Karena kalau emang gue sama temen kuliah, gue kayak nggak pernah nentuin tempat nongkrong atau tempat buat nugas. Kalau karena santai ya. tipe orang yang ngikut aja kayak, kemana hari ini? Ya di sini ya, jam segini. Oh, oke, udah gue jalan langsung sono gitu. Tapi kalau emang gue lagi jalan sama teman rumah ataupun kakak sepupu, itu biasa gue yang nyari tempatnya gitu kan. Gue stalk yang viral gitu kan, update kesini yuk gitu. Nah tapi kakak sepupu gue dan sebagainya kayak langsung hayo, jadi kan gue juga enak gitu kan. Gampang gitu sama-sama sih. si goengnya gitu. Kalau di kampus gue kayak dari semester 1 kayak jarang nentuin tempat. Lagi juga kayak emang udah ada base campnya sendiri kalau mau nongkrong di kampus tuh. Itu sih, soalnya gue main tuh gak jauh-jauh dari teman kampus dan teman rumah. Udah selain itu gak ada lagi ya. Gue juga teman SMA juga terakhir jarang, paling kayak main setahun sekali kalau ada event atau acara di sekolahan. Sisa-sisanya ya udah karena emang lagi kuliah main sama teman kampus, di rumah ya sama kakak sepupu gua. Benar. Gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau gue pengen tanya ke lo nih Lang, apa sih sebenarnya efek atau mungkin dampak yang paling gede ya buat kesehatan mental, mungkin kesehatan mental lo, atau mungkin kalau kesehatan mental menurut gue terlalu bias, terlalu gede. Jadi gini, apa dampak yang paling membuat berimbas banget ke lo, yang bener-bener membuat karakter lo itu jadi seperti itu? Misalnya gue nggak tahu itunya gimana ya, jadi acuh atau mungkin temperamen atau apa dari pola asuh yang terlalu ngekang. Apakah dari lo dikekang di rumah akhirnya di luar lo akhirnya jadi semakin liar, atau mungkin dikekang di rumah lo malah akan jadi semakin nggak pede, misalnya kayak gitu? Apa yang akhirnya bener-bener ngefek banget di momen lo dikekang ya? Kalau sekarang mungkin lu udah terbiasa, lu kan bahkan pergaulan bebas kan sekarang kan? Nggak pergaulan bebas kan juga pergaulan bebas kan? Iya, bebas. Bebas berteman dengan siapapun, maksudnya gitu kan? Betul ya, bisa. Kalau dulu gimana? Mungkin karena emang didikan orang tua gue yang selalu ngekang, akhirnya gue nggak pede. Nggak pede? Yes, gue tipikal orang yang nggak pede, dan mungkin bisa dibilang awal-awal kuliah juga gue pemalu gitu. Di SMA juga kayak bisa bilang gue pemalu gitu, karena ya nggak tahu kenapa itu udah bawaan aja, mungkin karena emang terbiasa kemana-mana selalu diarahkan atau diatur sama nyokap bokap gue, itu malah bikin ke diri gue kayak nggak pede dan sebagainya. Mungkin ya tadi bisa dibilang karena keseringan dikekang, akhirnya gue nekat untuk bohong ke nyokap bokap gue ketika lagi main dan lain sebagainya. Itu sih hal yang mungkin bisa dibilang parah. Mungkin kalau nyokap gue nonton sekarang ya kakak pernah bohong gitu kan kalau lagi main ya. Itu sih. Oke, lo ya kan akhirnya lo jadi pembohong dan lo pemalu. Berarti itu ya, jadi pemalu karena kurang percaya diri karena selama ini lo tidak terlalu didengarkan suara lo seperti itu. Satunya itu mungkin. Gue ada rasa ini juga, kayak ngerasa kayak kayaknya gue mau ngomong apa juga nggak digubris gitu kan. Ada perasaan yang seperti itu yang emang ngefek banget. Nah, kalau gue akhirnya karena dulu dikekang ya, banyak dilarang-larang. Nah, di saat momen gue sama teman-teman gue jadi semakin liar. Jadi kalau misalnya dulu nih, gue punya kesempatan pulang malam, ya kan, gue adalah dalam hidup kan ada aja nih, ada selaknya apa. Gue berusaha untuk melakukan kegiatan di malam hari, melakukan kenakalan di malam hari lah. Ya kan, lo tau lah kan, kita cari musik yang beatnya kenceng misalnya gitu. Tapi sekarang kayak gue bisa pulang malam nih, kapanpun yang gue mau. Gue kalau di jam 8, jam 9 gue udah capek, tidur gue pulang. Iya lagi, gak perlu kemana-mana, ya. gak perlu dicari-cari alasan gitu kan ya. Itu yang ngebuat gue kayak ternyata diberikan kebebasan emang enak sih. Jadi kayak lo tuh ngaturnya tuh jangan selalu yang kenceng, tapi kayak kita tuh enaknya diajak ngobrol atau apa, diarahkan lah ya ininya. Kalau dilarang kayak kita semakin adrenalin. Betul, adrenalin semakin kayak mau ngelawan tapi nggak ada rasa berani ngelawan juga. Takut, ngerti nggak sih? Jadi bohong aja. Udah, itu jadi kayak ngelarang bukan hal yang tepat deh. Nah, kalau menurut tujuan enak,
batasannya di mana? Maksudnya batas antara orang tua yang bener-bener pengen ya macam-macam ya emang bener-bener dia peduli sama anaknya gitu kan, atau sama orang tua yang pengen ngontrol aja gitu. Kan ada juga yang kayak gitu kan. Dia emang orang tuanya terlalu dominan juga jadi pengennya anak gue terus kayak gini gitu. Ya mungkin ini sih sebagai orang tua ya, ketika emang mendidik anak jangan terlalu dikekang banget, sebenarnya kayak arahkan aja tapi tetap berikan kebebasan untuk anak memilih. Itu sih satu poinnya. Karena kalau memang selalu diarahkan, diaturkan dari kecil hingga dewasa, takutnya nanti ketika emang dia udah hidup sendiri, dia agak susah juga ngambil keputusan, bingung nggak arahnya berefek kemana. di kehidupan dewasanya ya. Betul, pasti bakal mengefek kehidupan dewasa. Mungkin kayak pengalaman-pengalaman di masa kecilnya itu kan memori ini kan masih kuat-kuatnya, akhirnya malah ngefek ketika kita udah dewasa itu sendiri. Itu sih, jadi ya karena gue setuju juga karakter kita juga dibentuk dengan pola asuh orang tua kita. Makanya kan kita juga punya karakteristik yang berbeda-beda. Itu gimana caranya orang tua kita mendidik kita, mengasuh kita. Akhirnya yang gue lihat juga banyak teman-teman seumuran gue yang emang masih sering bohong ke orang tuanya ketika main. Di zaman kuliah aja sekarang kayak se-stretch itu ya ternyata ya, kayak gue juga bersyukur enak dibebasin, tapi kayak ya masih tetap harus dapat perhatian lah, intinya ditanya kabarnya lagi di mana lah, sebenarnya udah kayak gitu. Jangan sampai ketika gue lagi main ada temen gue satu cewek yang emang dia always selalu bohong gitu kan, entah alasannya ada aja gitu, kayak kok bisa ya orang ini bohong terus gitu kan, ada aja idenya untuk ngebohong gitu sih satu. Mungkin nggak tahu masuk ke stres parent atau enggak, ketika emang dia mau main sama cowoknya tapi malah gue yang ditumbalin kayak main sama gue. Bener, itu kayak dombalin ngapain teman, bawa nama gue. Itu pernah kejadian waktu saat di SMA. Itu gue lagi di Bandung, kirain gue emang dia udah izinnya ke Bandung kan, ternyata emang keluarga dia stres itu. Akhirnya di jam 1 malam itu kita nyari kereta dadakan karena emang dia nyokapnya nelponin ke gue mulu nyepam, karena kan emang gue yang ngajak kan. Ternyata dia tuh ke Bandung ketemu sama cowoknya, kayak kita beda hotel gitu kan, kayak jadi lu beneran mau pindah hotel sampai stasiun Bandung, kita bisa Grab gitu kan. Dia nyamperin cowoknya ke hotel, kita kayak ya udah gue mau liburan kan ke Bandung. Ternyata nih bocah malah nge-silent HP-nya mati di Andy. Akhirnya gue jujur aja dong ke nyokapnya, akhirnya nyokapnya marah-marah, malah gue yang kena diomelin kayak lo ngapain marah-marah ke gue kan, kira gue mah udah jujur. Itu satunya kayak oh ternyata masih banyak yang bohong ya emang se-stretch itu ya. Gue mah maksudnya se-stretch-stretchnya gue juga masih berani kayak emang ketika gue mau jalan jauh ataupun masih ya jujur kalau emang walaupun gak diizinin kan ujungnya tetap gue nekat maksa kayak oh lo gitu kan pakai uang kakak dan sebagainya gitu. Gitu sih, sampai sekarang gue masih punya temen kayak gitu sebenarnya. Banyak banget ya. Iya. Banyak, dan menurut gue itu adalah masalah yang sebetulnya bukan cuma Gen Z tapi setiap era kan selalu seperti itu. Milenial pun juga gitu. Menurut lo, apa yang paling sering disalahpahamin orang tua ya soal cara berpikir gaya hidup si Gen Z? Nah ini kan penting nih, berarti kan straight to the point aja nih. Yes. Apa nih poin pentingnya, apa yang salah paham nih? Mungkin kan orang-orang tua Gen Z itu rata-rata anak milenial ataupun boomers kali ya. Mungkin kan pemikiran zaman dulu kayak masih kurang update lah, takut anaknya pulang malam dijat sama tetangganya, takut macem-macem lah. Sorry itu saya kayak misalnya anak perempuan pulang malam kan anaknya takut juga bisa dibilang bukan cuman perempuan, laki-laki juga bahaya, gue kasih tahu. Iya sih ya, ngeri ya. Terus ya mungkin dari situ pola asuh orang tua jadi ke terlalu nge-stretch parent ataupun ngekang anak-anaknya, kayak membatasi banget gitu kan, mungkin jangan pulang malam dan sebagainya. Karena ya mungkin pola asuh orang tua kita juga dulunya kayak gitu, akhirnya malah nurun ke anak. Malah sekarang gue liat Gen Z kayak gimana caranya kita anak gue nggak usah ngerasain kayak gue. Banyak tuh yang kayak gitu, yang komen-komen di sosial media. Itu sih mungkin orang tua juga khawatir kita salah pergaulan, salah jalan. Karena emang itu yang diwanti-wanti dengan nyokap gue, kayak pengen tahu juga teman-teman gue siapa aja sih gitu kan, main sama siapa, kemana, kalau kau udah malam pulang, ini ngabarin kayak gitu. Oh iya bentar lagi. Intinya jujur, ternyata jujur itu nggak seburuk, nggak setakut itu, makanya nggak bakal dijudge juga, walaupun ya sampai rumah kadang diomelin, main nggak tahu waktu, besok kuliah juga dan sebagainya. Karena ya udah cuman itu doang, semalam itu aja diomelin ya, besok-besok udah enggak lagi gitu. Intinya untuk teman-teman Gen Z ya, yang emang masih stretch parent lah bahasanya atau masih dikekang sama orang tuanya,
Ya udah coba sekarang mungkin pelan-pelan bangun komunikasi. Jangan apa ya, banyak yang gue liat Gen Z itu ngejudge orang tuanya sendiri kayak Betul. gue nggak dibebasin lah ini dan sebagainya, gue terlalu dibatasin. Malah ke dirinya sendiri malah ngejudge ke nyokap bokapnya gitu, bukan nggak sadar dirinya sendiri kayak banyak di luar sana yang emang butuh peran orang tua itu, tapi dia sendiri kayak jadi kok nggak mau itu dia perhatikan, kayak bahkan mungkin kayak emang udah nggak ada ataupun sorry kayak udah pisah ataupun nggak lengkap lagi karena emang anak itu butuh gitu pengen diperhatikan dan sebagainya. Itu sih intinya apa ya, sadar diri aja untuk kita teman-teman Gen Z, kayak coba bangun komunikasi, intinya jujur deh, coba sekali-kali jujur. Jadi intinya cobalah jujur dan bangun komunikasi yang baik bersama dengan orang tua. Dan untuk orang tua juga harus mengerti anaknya. Bukan berarti orang tua juga boleh ngejudge anaknya gitu. Itu pesan dari seorang Gilang Kadafi. Nah sahabat Eljon, demikian POV kali ini. Saksikan terus Point of View di Eljon TV untuk diskusi menarik lainnya. Update berita terkini seputar pariwisata, bisnis dan juga investasi di portal berita di eljonnews.com, dan juga ikuti juga ya sosial media kami di @eljonnews dan juga @eljontv.official. Saya Anton Pradana pamit undur diri. Eljon TV, pionir televisi pariwisata dan dialog inspiratif Indonesia. Sampai jumpa. POV, Point of View. Ruang diskusi. Perspektif baru lintas generasi. Yeah, 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 yeah. POV. Bukan sensasi, bangun diskusi. Data bicara, bukan asumsi. Pariwisata bangkit, bisnis maju, investasi melaju. Lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita.